Ya, jadi izinkan Bapak Ibu, saya akan menyampaikan strategi literasi dalam pembelajaran di sekolah di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri tahun 2020. Ya. Yang pertama, saya bahas mengenai kecakapan, tuntutan kecakapan di abad 21. Itu terdiri dari 3 hal yang paling pokok. Yang pertama berkaitan dengan literasi dasar, yang kedua berkaitan dengan kompetensi berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan yang ketiga berkaitan dengan karakter. Kita akan coba bahas secara singkat Bapak Ibu dalam waktu yang cukup pendek ini. Berkaitan dengan literasi dasar sekarang, itu yang pertama berkaitan dengan kemampuan anak baca dan tulis. Ya. Yang kedua berkaitan dengan berhitung, yang ketiga berkaitan dengan sains, yang keempat berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima berkaitan dengan literasi berkaitan dengan finansial atau keuangan, yang keenam berkaitan dengan kebudayaan dan kewarganegaraan. Ini yang berkaitan dengan literasi dasar. Jadi ada 6 poin itu. Makanya itu Bapak Ibu di tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memprogramkan salah satu program prioritas unggulan di tahun 2021. Nanti tetap akan ada pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, AKM dan survei karakter nanti berkaitan dengan literasi dasar ini, berkaitan dengan 6 kemampuan ini yang akan diukur, dan yang diukur bukan tingkat keberhasilan peserta didik atau keberhasilan Bapak Ibu guru, tetapi yang akan diukur nanti adalah berkaitan dengan keterlaksanaan literasi dasar di tingkat satuan pendidikan. Sehingga nanti akan tampak secara jelas di tahun 2021 itu pada saat pelaksanaan ATM dan survei karakter, satuan-satuan pendidikan mana yang sudah berhasil mengembangkan literasi dasar. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, ini nanti juga kalau kemarin pada saat kita melaksanakan masih ada ujian nasional, maka salah satu poin ada beberapa soal ankor yang kita peroleh dari kementerian itu mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, ya, mulai berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu, karena berkolaborasi, bekerja sama, itu adalah salah satu aspek di keterampilan berpikir tingkat tinggi. Alangkah baiknya pada saat Bapak Ibu sekarang ini sedang melaksanakan pembelajaran dari jarak jauh, belajar dari rumah, Bapak Ibu juga diharapkan melaksanakan aspek berkolaborasi ini. Jadi kita harapkan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengajar melalui BDR, belajar dari rumah, itu menekankan untuk bekerja anak-anak secara berkolaborasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu meskipun pelaksanaan belajar itu dari rumah PJJ, tetapi untuk aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi yang berkolaborasi ini seyogyanya tetap bisa dilaksanakan melalui berbagai media yang mungkin sudah anak-anak familiar. Minimal bisa melalui media sosial yang dimiliki atau mungkin pakai WA atau sebagainya. Karena itu nanti Bapak Ibu pada saat anak-anak melaksanakan analisis kompetensi minimal dan survei karakter di tahun 2021, khususnya yang sekarang anak-anak sedang di kelas 11, itu nanti akan satu bahan tolok ukur tingkat keberhasilan satuan pendidikan. Nah, kalau selama 1 tahun ini nanti pada saat BDR atau BJJ ini Bapak Ibu kurang melatih peserta didik untuk bisa berkolaborasi, nanti akan tampak pada saat ada AKM di tahun 2021. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan karakter.
Karakter ini mulai dari rasa keingintahuan, rasa inisiatifnya, keuletannya, kegigihan, mudah untuk beradaptasi, kepemimpinan maupun keterampilan sosial budaya. Nah, aspek-aspek ini Bapak Ibu berkaitan dengan nanti aspek survei karakter. Minggu ini Bapak Ibu kami sudah menerima petugas monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter tahun 2019-2020. Ya, jadi pekan ini sudah ada tim monitoring dari Dinas Pendidikan Provinsi yang mengukur sampai sejauh mana keterlaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Meskipun kemarin belum secara 100% kita laksanakan di setiap satuan pendidikan, masih kita pakai secara sampling saja Bapak Ibu. Dan itu nanti tidak untuk kemungkinan di masa yang akan datang, kalau sekarang masih sampling, nanti akan diberlakukan secara menyeluruh pengukuran pendidikan karakter itu. Sehingga mohon Bapak Ibu pada saat masa pandemi COVID-19 ini, meskipun Bapak Ibu melaksanakan belajar dari rumah, pembelajarannya jarak jauh, mohon untuk bisa disisipkan di RPP inspiratifnya untuk menanamkan pendidikan karakter ini, terutama berkaitan dengan bagaimana mendorong anak-anak untuk bisa melaksanakan, mendorong rasa keinginannya, bagaimana mendorong inisiatifnya, bagaimana mendorong tingkat kegigihan anak-anak, maupun bagaimana mendorong anak-anak untuk bisa melaksanakan kepemimpinan yang baik maupun keterampilan sosial budaya yang pada saat ini anak-anak untuk aspek sosial budaya saya rasa ini bisa dilaksanakan secara penuh karena anak-anak full time berada di keluarganya maupun berada di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga keterampilan sosial budaya ini senyam anak-anak ini BDR saya rasa untuk poin keterampilan sosial budaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya berkaitan dengan pengertian literasi itu sendiri. Mohon maaf, saya agak cepat Bapak Ibu. Saya mohon maaf tidak bisa sampai terlalu siang karena ada beberapa agenda yang hari ini harus saya selesaikan. Berkaitan dengan keberaksaraan. Ya. Yang kedua berkaitan dengan keterpahaman, yang ketiga itu melek baca tulis, dan yang keempat multiliterasi. Bapak Ibu, pengertian literasi keempat-empatnya ini insya Allah nanti di analisis kompetensi minimal dan survei karakter yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2021 ini akan diukur ini. Ya. Pemahaman siswa kita terhadap keempat-empatnya ini. Baik, literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah dalam konteks GLS itu merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Jadi di sini ditekankan tidak mampu mengakses, dituntut anak tidak hanya sekedar paham, tetapi lebih daripada itu anak-anak untuk bisa menggunakan semua informasi yang perolehnya tadi secara cerdas. Kita tunggu sinyalnya Bapak Ibu. Nah, diharapkan menunjang pelaksanaan GLS ini, gerakan literasi di sekolah, alangkah baiknya itu mulai dibentuk mungkin tim GLS-nya, ya. Nah, Bapak Ibu, dari tim GLS itu nanti mungkin bisa dibagi menjadi beberapa sub tugas, ya, gugus tugas begitu. Karena di literasi itu bermacam-macam jenis-jenis literasinya. Mulai dari yang pertama berkaitan dengan custom, yang kedua berkaitan dengan sains, yang ketiga berkaitan dengan TIK, yang keempat berkaitan dengan finansial, yang kelima berkaitan dengan kultural, yang keenam berkaitan dengan kewarganegaraan, kesehatan, keselamatan, maupun
Kesembilan jenis literasi ini, ya, kalau dilaksanakan oleh hanya beberapa guru saja, saya rasa nanti tidak akan bisa menyeluruh. Sehingga diharapkan masing-masing satuan pendidikan untuk masing-masing literasi dan nanti masing-masing gugus tugas ini tupoksinya bisa diukur tingkat keberhasilan dan evaluasinya. Nah, di mana 3 tahap pelaksanaan literasi sekolah itu mulai dari tahap pembiasaan, tahap kedua pengembangan, dan tahap 3 pengembangan. Di mana di tahap pembiasaan, pengembangan atau sampai dengan tahun ini, pelajaran 2020-2021, tahap pelaksanaan literasi di sekolah Bapak Ibu sudah masuk di tahap keberapa? Apakah sudah tahap 1? Apakah sudah menginjak tahap 2, atau sudah bahkan sudah mencapai tahap 3. Jadi ini yang perlu diukur. Nah, di mana di tahap pertama ini masih menunjukkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Ya. Saya rasa ini sudah 5 tahun Bapak Ibu di tahap ke-1 ini, sehingga seandainya belum, berarti ada sesuatu yang mungkin regulasi di sekolah yang belum dilaksanakan dengan baik. Seharusnya pada tahap 1 ini, karena usianya sudah 5 tahun, tahap 1 ini sudah lewati untuk semua satuan pendidikan. Posisi yang kedua, tahap kedua, itu mulai tak masuk di tahap pengembangan. Karena di tahap pengembangan ini meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Nah, agar ini bisa dilaksanakan, alangkah baiknya ada tagihan non-akademik. Jadi ada semacam portofolionya anak-anak. Ya, ada bentuk portofolio. Ini tagihan yang non-akademik. Ya, ini sudah mulai ditagih. Ya, kemampuan untuk berliterasi. Nah, kalau ini sudah jalan, maka tahap berikutnya masuk di tahap 3, di tahap pembelajaran. Di mana di tahap 3 ini meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Dari non-akademik, sekarang masuk ada tagihan akademik. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi kira-kira sampai dengan tahun pelajaran 2020-2021 ini, tahap pelaksanaan literasi sekolah di Panjenengan memasuki di tahap berapa. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya sampaikan mengenai bagaimana pelaksanaan tahapan literasi di sekolah. Gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini Bapak Ibu. Dalam sekup yang paling kecil tadi adalah proses pembiasaan. Ya, di proses pembiasaan tadi ada penumbuhan budaya literasi dan minat baca. Setelah itu baru tahap pengembangan. Ya, di tahap pengembangan ini, ya, cekap literasi melalui kegiatan non-akademik, misalkan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kunjungan wajib ke perpustakaan. Jadi untuk perpustakaan ada jadwal wajib untuk semua mata pelajaran yang harus berkunjung ke perpustakaan. Ini nanti menyangkut jam literasi. Mengenai alokasi waktu dan jadwalnya bagaimana, nanti bisa diserahkan satuan pendidikan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana perpustakaan sekolah. Di tahap yang ketiga, tadi yang saya sampaikan di kegiatan pembelajaran, itu sudah masuk di kegiatan intrakurikuler. Ya, di mana pembelajarannya menggunakan strategi literasi. Ya. Ini Bapak Ibu untuk tahap pelaksanaan. Yang kedua di tahap pembiasaan. Ya. Di tahap pembiasaan ini mulai dari pembentukan tim literasi sekolah. Ya. Tim literasi sekolah. Dan ada kegiatan 15 menit membaca sebelum jam pelajaran, membuat jurnal membaca siswa, menyiapkan sarana literasi,
menciptakan lingkungan sosial dan efektif yang nyaman, terus ada pembimbingan e-literasi, serta ada kegiatan berupa memperkenalkan etika perilaku dan hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini nanti berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, kalau anak-anak misalkan membuat karya tulis, membuat tugas, kalau dia menyuplik dari pendapat orang lain, atau mengkopi dari sebuah karya tulis, sebuah buku, nah, etika dan hukumnya itu bagaimana? Ini sudah mulai tahap. Nah, dari tahap pembiasaan ini dibutuhkan indikator. Jadi ada yang suaranya dihidupkan, mohon untuk dimatikan dulu gitu. Melosok suaranya dulu. Gitu. Terima kasih. Maaf Bapak Ibu. Jadi indikatornya nanti apa? Contohnya ada pemrograman itu terlaksana apa enggak? Kalau tadi membuat jurnal berarti tersedia jurnal membaca, tersedia arena baca di sekolah, ya, pembimbingan menggunakan internet. Sehingga kalau ini nanti ada indikator-indikator yang bisa diukur tingkat keterlaksanaannya, nanti bisa dievaluasi mana yang belum terlaksana, mana yang belum, kesulitannya apa. Setelah itu dibuatkan program tindak lanjut. Yang berikutnya di tahap pengembangan. Ya, ini prinsipnya adalah tagihan non akademik. Contoh di tahap pengembangan ini adalah jenis kegiatannya adalah masih sama seperti tadi, pembiasaan 15 menit membaca sebelum jam pelajaran, membuat respon. Ya, sekarang sudah kalau anak-anak tadi sekedar membaca, di tahap pengembangan ini anak-anak sudah dituntut untuk membuat respon bacaan, mungkin berupa grafik organizer, mungkin anak-anak suruh membuat peta cerita dan sebagainya. Ya. Contoh yang lain misalkan pembuatan bahan kaya teks, ya, bahan kaya teks oleh siswa. Terus juga ada kegiatan pembimbingan menggunakan komputer dan internet untuk kegiatan literasi. Setelah itu ada pengenalan penggunaan berbagai bahan referensi cetak maupun digital untuk mencari informasi. Nah, kegiatannya apa tadi? Maka di bawahnya dibuatkan indikator-indikator sama seperti halnya di tahap pembiasaan. Ya. Nah, bagaimana sekarang Bapak Ibu membuat atau membangun strategi membangun budaya literasi. Jadi untuk bisa membangun sebuah budaya literasi dibutuhkan sebuah strategi, ya, yang baik agar nanti bisa berhasil. Yang pertama yang bisa diciptakan misalkan adalah mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Kondisi fisiknya harus ramah literasi. Saya rasa banyak sekali yang bisa dilaksanakan Bapak Ibu untuk mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Tentunya untuk bisa melakukan ini tidak harus butuh dana yang besar. Bapak Ibu bisa memanfaatkan sarana-sarana yang mungkin sudah menjadi sampah di sekolah, atau mungkin menggunakan peralatan-peralatan yang sudah tidak dipakai di sekolah, bisa didaur ulang kembali untuk bisa mengkondisikan lingkungan fisik ini yang ramah literasi. Yang berikutnya mengupayakan lingkungan sosial dan efektif. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, diharapkan nanti literasi sudah menjadi bagian dari jiwa pembelajaran di kelas kita. Untuk pembiasaan, saya rasa ini sudah Bapak, saya berikan contohnya aja. Nah, ini contoh lingkungan fisik arena sekolah yang mendukung literasi. Jadi ini contohnya membuatkan arena baca di lorong-lorong antara kelas satu dengan kelas yang lain. Tidak harus membangun ruang perpustakaan yang luas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, misalkan ini ada ruang-ruangan di sela-sela lorong begitu, dimanfaatkan untuk arena baca. Ya, seperti gini. Ini dengan sekolah yang kecil aja bisa kita manfaatkan. Misalkan lagi, nah di kelas mungkin ada rak buku yang minimalis. Tidak harus kayunya, harus kayu-kayu yang mahal, tidak, barangkali
yang daur ulang yang habis dibangun, nggak dipakai, mungkin bisa dipelitur, dicat lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah bagaimana untuk bisa nanti membiasakan, ya, saya rasa di sekolah Bapak Ibu juga sudah banyak pojok-pojok buku yang mungkin bisa didesain agar lebih menarik. Saya rasa itu Bapak Ibu sedikit ya pancingan dan sekedar mengingatkan bahwa Permendikbud tentang gerakan literasi sekolah yang sudah di-launching sejak tahun 2015 ini, kami di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri masih melihat belum bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, belum bisa dilaksanakan dengan baik karena memang mungkin berbagai kendala yang ada. Untuk itu kami akan terus memonitoring dan terus mengevaluasi keterlaksanaan dari gerakan literasi sekolah ini yang pada ujungnya nanti di tahun 2021 asesmen kompetensi minimal dan survei karakter sudah akan dilaksanakan. Dan pada akhirnya nanti tingkat keberhasilan manajerial di sekolah itu akan kelihatan. Saya rasa itu Bu Lili dan Pak Yasin yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya mengingatkan dan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh narasumber terakhir di sesi ini, sesi pertama hari ini, Sabtu 12 September 2020. Kalau kita ambil sedikit tentang kesimpulan dari materi yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa kecakapan abad 21 yang diharapkan nanti menjadi bekal anak-anak didik kita untuk menemui kehidupannya, itu yang pertama adalah literasi, kemudian berpikir tingkat tinggi, lalu karakter yang baik, dan yang terakhir ini karakter akan dilaksanakan dalam AKM dan survei karakter, asesmen kompetensi minimal dan survei karakter tahun 2020. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum ini saya tutup, mungkin dari Bapak Muhammad Yasin ada yang perlu disampaikan? Moderator. Yeah. Monggo. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila workshop kali ini mungkin masih ada kendala-kendala yang terkaitan dengan koneksi, Bapak Ibu jangan khawatir, kita masih ada 2 bulan Bapak Ibu. Jadi 2 bulan yang akan datang itu kita gunakan sebagai waktu untuk konsultasi dan waktu untuk pembimbingan. Jadi workshop 2 hari ini sifatnya inisiasi ya. Jadi menginisiasi saja atau memantik saja berkaitan dengan karya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dalam 2 bulan ke depan ya, mulai besok Bapak Ibu sudah bisa membuat karyanya kita wadai menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah karya berupa antologi yang berisi tentang karya Bapak Ibu yang sifatnya adalah fiksi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat cerita pendek ataupun bisa membuat satu karangan yang kita batasi nanti antara 4 sampai 5 halaman, ya. Kemudian dari situ maka nanti akan kita jadikan satu buku antologi yang isinya nanti karya dari Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau ada 4 halaman, kontributornya itu sekitar 40, berarti nanti ada sekitar 160 halaman. Kalau 50 ya berarti 200 halaman. Itu nanti akan kita fasilitasi untuk bisa menjadi buku. Yang kedua, nanti apabila Bapak Ibu berkenan untuk membuat satu artikel yang bersifat ilmiah, maka nanti bisa difasilitasi dalam bentuk buku chapter. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan workshop ini kali ini kita bersifat memantik dulu. Jadi nanti apabila ada berkaitan dengan koneksi yang tidak jelas dan sebagainya, jangan khawatir, nanti kita akan skedulkan untuk ada materi-materi pendampingan yang lebih bersifat detail.
dalam forum-forum yang lebih kecil gitu Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu tambahan dari kami, dan nanti untuk pembimbingan akan kita skedulkan, jadi nanti supaya lebih terencana dan terarah, maka nanti pembimbingan yang berkaitan dengan karya fiksi nanti kita skedulkan ada sendiri, kemudian yang non fiksi ada sendiri begitu. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu atau keduanya, monggo silahkan, tidak apa-apa. Dan nanti jadwal itu akan kita share di grup WA. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan live dulu di grup WA sampai nanti kegiatan kita berakhir untuk 2 bulan yang akan datang. Harapannya kita sudah bisa menerbitkan buku. Itu Bapak Ibu. Itu tambahan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.